إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segenap jamaah Masjid Baitur Rahman yang insyaallah kita semua dalam rahmah dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di kesempatan hari keempat bulan suci Ramadan 1446 Hijrah ini, Allah melimpahkan aneka karunia nikmat yang begitu besar kepada kita, yang sungguh luar biasa, maha welas asihnya Allah. Tidak dilihat seberapa besar maksiat kita, tapi Allah terus tiada henti dengan sabarnya mencurahkan kenikmatan kepada kita. Semoga kita masuk golongan hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur kepadanya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin sidang salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sungguh amat sangat beruntung bagi kita, Allah memberikan kesempatan lagi-lagi yang terbaik kepada kita. Kita disampaikan usia kita bertemu dengan keberkahan Ramadan, dengan kesucian Ramadan, dengan bulan yang penuh dengan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentunya bulan ini Allah hadirkan, bahkan dijadikan spesial. Tidak ada satupun dari 12 bulan nama-nama bulan hijrah itu Allah sebutkan dalam Quran kecuali bulan suci Ramadan. Ini saja satu PR sekaligus tantangan bagi kita, mengapa dan ada apa. Yang kedua, kalau kita berbicara puasa, ya tentunya ini adalah satu ibadah yang harus sudah paten sesungguhnya dalam diri kita. Karena ini bukan ibadah baru, ibadah yang setiap tahun kita tunaikan. Terlebih yang rajin saum sunnah, ini sudah makanan-makanan setiap hari, yang tentunya seharusnya substansi daripada puasa itu pun juga sudah masuk ke dalam relung kalbu kita. Tetapi kalau kita mencoba masing-masing jujur perjalanan hidup kita, terutama bulan suci Ramadan yang di dalamnya ada puasa, coba kita lakukan ihtisab muhasabah pada diri kita. Apa sih yang berubah dari 1444 Hijrah lalu masuk pada 1445 yang di dalamnya ada puasa? Apa yang ada perubahan dalam diri kita? Jadi sebahagian besar para shaimin shaimat terjebak dengan perkara-perkara yang sama, dan hanya satu biasanya yang agak berubah, yaitu baju lebarannya. Karena sedih juga ya, lebaran bajunya baju lama. Jadi yang sifatnya physically hanya sebuah etalase, kita suka merasakan sedih ketika tidak ada baju baru. Tetapi kita jarang mengevaluasi kesedihan kalau kita melakukan atau ada perilaku-perilaku yang sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan 1446 Hijrah puasa kali ini Allah jadikan puasa kita adalah yang terbaik dari seluruh puasa yang pernah kita tunaikan. Nah tentunya ilmunya harus ditambah oleh kita,
Pemahamannya harus ditambah oleh kita. Nah, saya mau tanya nih untuk kita semua, jika pada hari ini kita semua jemaah Masjid Baitur Rahman dapat undangan dari istana, pimpinan kita yang mengundang gak tanggung-tanggung, Presiden kita Pak Prabowo Subianto diundang kita, dan physically undangannya ada, masing-masing dibagi satu. Perasaan kita seperti apa, Pak? Perasaan kita seperti apa? Sedih apa senang? Sedih apa senang? Ayolah jujurlah. Pasti senang, pasti senang. Bahkan kita suka foto tuh, lalu kita posting, lalu kita jadikan DP kita. Karena saking senangnya kita mendapati undangan dari orang nomor satu Indonesia yang kita memang anggap mulia. Begitu bangganya kita, begitu senangnya kita atas undangan ini. Nah, kita masuk pada Ramadan ini. Nah, ini Ramadan yang saban tahun kita berpuasa di dalamnya. Ini perintah kewajiban atau undangan kira-kira, Pak? Pak, ini kita nih hari keempat kan puasa nih. Kita sedang menjemput undangan atau sedang melaksanakan perintah kewajiban? Pak? Melaksanakan. Iya, melaksanakan apa nih? Perintah. Jadi Allah memerintah kita gitu. Oke. Gak apa-apa kita bebas, tapi opsinya hanya dua. Apakah itu undangan Allah atau memang perintah Allah? Pasti sudah hafal semuanya. Al-Baqarah 183 pasti sudah hafal kan, Pak? Pasti sudah hafal. Ayo coba kita bareng-bareng ya dengan mulai ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu. Ayo lanjutkan. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bahasa kita aja orang awam, dan kita memang bodoh. Ya ayyuhalladzina amanu, apa itu artinya? Wahai orang-orang yang beriman. Kalau mutakallim, orang pertama, persona satu, memanggil kita dengan kata wahai, ini memerintah apa mengundang? Ayo kita jawab. Ini memerintah apa mengundang? Ini yang salah satu kita keliru, sehingga kita jarang bangga berpuasa. Kita lebih bangga mendapati undangan dari istana. Kita lebih bangga dapat undangan dari sesama makhluk. Kan mau semulia apapun tetap makhluk. Tidak akan pernah kemuliaannya melebihi Khaliq. Ini yang ngundang gak tanggung-tanggung loh, yang menggenggam kehidupan kita, yang kalau kata dia Allah selesai hidup kita, selesai. Tapi jarang dan sedikit sekali orang yang senang bahagia ketika di bulan Sya'ban. Kan surat ini dan ayat ini Allah turunkan di bulan Sya'ban, tidak di bulan Rajab dan tidak di bulan lain. Ini Allah mengundang kita sejak bulan Sya'ban. Maka kita kan ada tuh di pertengahan Sya'ban, ada apa tuh? Kemarin ke pertengahan Sya'ban melakukan apa kita? Nisfu Sya'ban, penyerahan annual report kita kepada Allah. Mau bagus, mau sedang, mau jelek, dilaporkan kepada Allah. Dan Allah masih memberikan kesempatan untuk melakukan revisi. Jika raport kita yang dilaporkan itu nilainya 5, masih berpotensi untuk jadi biru, untuk jadi hijau raport kita. Tergantung pada kesiapan kita menjemput undangan Allah ini.
Nah, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sepakat dong bahwa puasa itu perintah apa undangan? Undangan. Sepakat ya? Oke. Bahwa ketika Allah yang mengundang, berarti ini enggak main-main. Kan kalau kita diundang oleh sesama makhluk, paling pulangnya mohon maaf dikasih oleh-oleh teng-tengan kan? Sebesar apa sih teng-tengan? Walaupun rekening kita diisikan oleh yang undang pun juga pasti terbilang jumlah isinya kan? Tapi lihat undangan Allah. Allah ngundang kita. Wahai jamaah Baitur Rahman, ayo kata Allah, datang kalian yang jauh, yang sedang, yang dekat jaraknya, ayo tanpa kecuali kata Allah, aku undang kalian semua karena aku punya rahmah yang tiada ujung. Waduh, siapa yang mau melawan rahmah Allah? Kita gatal bahu sebelah kiri saja, lalu Allah berikan kemampuan tangan kanan mampu menggaruk yang gatal itu. Masya Allah, ini sebuah kenikmatan rahmat yang luar biasa. Nafas yang entah berapa ribu kali sehari kita keluarkan. Lah, kalau Allah sentakkan sebentar saja, anggaplah setengah menit kita terhalang tidak bernapas, apa yang terjadi dalam diri kita? Sungguh luar biasa. Ya, Allah undang tuh kita karena Allah punya rahmat. Mau nggak rahmat Allah? Mari kita jemput. Dan tidak selesai dari situ. Allah beserta Rasulnya menggaransi lewat ibadah yang begitu sederhana, yang begitu simple, yang semestinya rewardnya juga simple sajalah, rewardnya sederhana sajalah. Tapi kok kenapa Allah dan Rasulnya sampai menggaransi kita ini nih wajah-wajah yang berlumuran dosa, ketika kita datang menjemput undangan Allah, Allah yang menggaransi kita akan kharaja min dzunubihi kayaumi wiladashu ummu. Allah keluarkan seluruh dosa-dosa kita bagaikan bayi yang baru lahir. Nanti kita makanya bisa lihat nih puasa kita sukses atau tidak. Ciriin saja, apa ciri bayi? Satu saja ciri bayi itu. Bayi itu entah siapapun ibunya, entah siapapun bapaknya, kalau senyum, imut-imut atau amit-amit bayi itu. Ayo Pak. Pasti imut. Makanya nanti kita tinggal ngaca nanti kita bantah Ramadan. Kalau nanti senyum kita pasca Ramadan bergeser ke imut-imut, pasti dan insya Allah itulah Ramadan tersukses kita. Tapi kalau pasca Ramadan kita ngaca, ih kok saya masih amit-amit ini senyumnya. Nah, ini perlu muhasabah. Karena tidak ada bayi yang senyumnya amit, gak ada. Gak ada. Ih, jelek amat senyum bayi itu, gak ada. Anak siapapun dia, pasti kita hanya bilang lucu, cantik, ganteng, imut-imut. Ini Allah yang garansi. Karena Allah punya ampunan yang membuat kita senyumnya amit-amit. Perkaraannya karena kita doyan dan bangga dengan perbuatan dosa, sehingga pancaran cahaya dalam diri kita senyum terhadap sesama saja perhitungan. Saya nggak mau senyum sama dia, pelit orangnya. Bayangkan ingin dibaikin orang tapi kita perhitungan. Tapi beda kalau pancaran senyumnya buah dari Ramadan, mau siapapun lawan berbicaranya dia akan easily smiling. Dulu kita pernah punya presiden namanya Smiling General gitu ya, begitu murah senyum gitu kan. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yuk kita buktikan bahwa 183 Al-Baqarah ini adalah memang undangan, panggilan dari Allah, bukan perintah kewajiban. Allah memanggil kita dengan lafaz ya.
Apa artinya itu? Wah, kalau kita pernah belajar tata bahasa Arab, huruf panggil itu ada 14 setidaknya. Tetapi, nah ini kan kita sedang belajar khatmil Quran nih. Sudah ada yang khatam? Sudah ada yang khatam belum? Belum, tapi harus nawaitu ya, minimal at least once, minimal 1 kali kita khatmil Quran. Karena nanti khawatir pertanyaan yang sudah dibocorkan, yang secara akal harusnya mudah kita jawab, tapi nanti besok di alam barzah kita akan kerepotan menjawabnya, yaitu pertanyaan man imamuka. Apa artinya? Nah, siapa imammu? Tidak mungkin kita akan jawab imam rawatib saya di Baitur Rahman. Tidak mungkin. Karena kalau makhluk nanti yang bisa diberikan sebagai representasi, betapa repotnya kita harus nyebutin si A, si B, si C. Tapi nanti kita akan menjawab kalau rajin berinteraksi dengan Quran, imami Al-Quran. Imamku adalah Quran. Nah, itu tidak bisa direkayasa. Oh, nanti ya tinggal ingetin aja jawabannya kayak UN gitu, kayak ujian nasional kan, soalnya sudah dibocorin, jawabannya sudah ada. Nah, pas UN kan tinggal diingetin aja. Nggak bisa di alam barzah besok, tergantung pada perilaku kita, akhlak kita. Kalau rajin interaksi dengan Quran, maka otomatis kita akan jawab. Tapi kalau tidak pernah atau agak lain hidupnya, jarang berinteraksi dengan Quran, dia akan kesulitan menjawab ini. Nah, iya, itu hanya satu-satunya huruf panggil yang Allah gunakan di dalam Quran, tidak yang lainnya. Nah, ini aja jadi sebuah pertanyaan dan renungan kita, kenapa dan ada apa. Makanya sulitlah kita untuk berlaku sombong, nggak ada apa-apanya, nggak punya kepintaran apapun kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam tata bahasa Arab, huruf ya itu adalah panggilan terhadap munada yang dipanggil, itu jaraknya jauh. Nah, di sini kita dapat pelajaran dan dapat ilmu. Allah dengan rahmahnya, Allah dengan penuh kasih sayangnya, siapapun kita yang jaraknya jauh sekali, yang jaraknya sedang maupun yang jaraknya dekat, semua dipanggil, semua diundang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pertama. Jadi tidak ada alasan buat seorang muslim untuk tidak berpuasa ketika dia sudah mukallaf. Sayyidina Ali karramallahu wajhah lebih dalam mendefinisikan ini, dan ini pelajaran buat kita. Kata Sayyidina Ali, ya itu adalah panggilan terhadap jiwa kita. Kita semua ada jiwanya? Ada. Jadi Allah memanggil yang jiwanya jauh, yang jiwanya dekat, yang jiwanya sedang, semua dipanggil oleh Allah. Lalu kata Sayyidina Ali, ayyu, kan ya ayyu gitu kan, ayyu itu adalah panggilan terhadap kalbu kita, panggilan terhadap hati kita. Lalu ya ayyuha itu adalah panggilan terhadap ruh kita. Maka puasa sesungguhnya undangan yang sangat istimewa dari Allah. Allah undang jiwa kita, Allah undang kalbu kita, dan Allah undang roh kita. Jadi kalau siang bolong ada orang Islam mukallaf tidak berpuasa, jiwanya sehat atau sakit? Sehat apa sakit? Kalau orang sakit jiwa harus dibawa kemana? Nah, ke Grogol katanya. Dan bangsa ini sudah paham betul. Maka salah satu bait di lagu nasional ada istilah bangunlah bayangkan. Saking pahamnya bahwa dengan jiwa inilah
Semua nanti sebagai pintu gerbang awal untuk masuk ke arah yang lebih baik. Jadi kalau jiwa tidak bangun, jiwa tidak bahagia atas undangan Allah, jangan mimpi untuk bahagia nanti hidupnya. Jangankan di akhirat, di alam dunia pun demi Allah pasti pura-pura bahagia, pasti pura-pura bahagia. Kan bagaimana dia akan bahagia orang dia tidak pernah mau mendengar undangan atau panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka alhamdulillahnya kita, jiwa kita terundang, kita buka sehingga kita mengatakan kemarin marhaban. Jiwa kita menjadi lapang karena tahu Allah mengundang, nanti kita pulang dari undangan Allah itu akan membawa rahmat, akan Allah jadikan pintu spesial untuk kita masuk surganya. Surga apa namanya? Surga apa kalau orang yang puasanya sukses? Ar-Rayyan pintunya. Nah, mudah-mudahan kita semua nanti saling mengenal besok di akhirat, lalu berbondong-bondong kita bergandengan tangan, yuk jamaah Masjid Baitur Rahman, kita bareng-bareng masuk surganya Allah lewat pintu Ar-Rayyan, karena jiwa kita terbuka. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, qalbu ini penting sekali buat kita. Kita sudah paham qalbu kita, sehingga kita bisa menilai mana baik, mana buruk, mana halal, mana haram. Itu qalbu yang menilai. Maka ketika hati kita tutup untuk menjemput undangan Allah Subhanahu wa ta'ala, aduh, ini sama saja kita sedang menutup rahmah Allah, sama saja kita sedang menutup maghfirah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini sebuah kecelakaan besar buat kita. Lalu buka ruh kita. Besok nih Bapak, pada saat perjanjian hidup kita selesai dengan Allah, siapapun kita akan selesai. Lalu nyawa kita dicabut dari mulai ujung kaki, tidak dari ujung kepala, dari ujung kaki pelan. Nanti di atas kepala kita akan menyaksikan tuh. Tapi saudara kita tidak akan pernah mampu menyaksikan. Tapi kita yang sedang sakaratul maut pasti akan menyaksikan di atas kepala kita itu ada sosok makhluk yang bernama malaikat. Kalau ruh kita sering diasah, kalau ruh kita sering menjemput rahmah Allah, maka ketika ruh kita selesai dengan jasad kita, dicabut oleh Allah, Allah panggil dengan ungkapan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i, kata Allah, ke sini ila rabbiki, kepada Tuhanmu, irji'i ila rabbiki radiyatan radiyah, secara ridho dan aku ridho. Bayangkan, kita ridho orang tua aja sungguh luar biasa kita dambakan. Ini ruh keluar dari kita lalu diridhoi oleh Allah. Maka kata Allah jadinya, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ayo masuk pada golongan hamba-hambaku dan silahkan masuk ke dalam surga. Lalu malaikat yang suci, yang bersih, yang bening, yang putih sekali di atas kepala kita sudah membuka dua belah tangannya dengan siapkan kain kafan, lalu diambillah itu ruh, dibungkus oleh kain kafan dan diangkat oleh malaikat ke Sidratul Muntaha, ke suatu tempat yang bernama Illiyin. Apa enggak rindu kita? Tapi sebaliknya, jika kita bermain-main dengan undangan Allah, bermain-main dengan panggilan Allah, Allah sudah murka pada saat mencabut nyawa kita saja. Dan di atas kepala kita sosok malaikat yang begitu menyeramkan bagi yang bersangkutan. Dan kita akan distorkan kepada Allah amal perbuatan kita. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang sedemikian, tapi mudah-mudahan malaikat yang menjemput nyawa dan roh kita itu adalah malaikat memang yang Allah berikan kedamaian dan ketenangan bagi kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, waktunya habis. Sampai jam berapa? Jam 1. Oke, berarti ada 2 menit lagi ya.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi bahwa Allah tidak pernah memerintahkan kita berpuasa. Allah itu memberikan opsi kepada kita. Lihat kalimatnya, kutiba alaikumus syiyam. Ada nggak lapan Allahnya? Ada nggak? Tidak ada sama sekali di ayat itu. Artinya apa? Subjeknya tidak ada. Artinya dalam lafaz kutiba sesungguhnya jika kita tahu tentang apa yang akan kita tunaikan tanpa Allah memerintah pun pasti kita akan menunaikan ibadah puasa ini, karena begitu dalam makna nilai dan hikmah dari puasa. Maka bisa dilihat oleh kita, semua agama, entah itu agama samawi, entah itu agama buatan, ada nggak praktek ibadah puasanya? Ada nggak? Di agama Hindu ada nggak? Ada. Di agama Buddha ada nggak? Ada. Di agama Kristen ada nggak? Ada. Mereka tahu itu. Maka aneh bin ajaib kalau ada orang Islam yang nyata-nyata diundang, dipanggil oleh Allah, yang mana puasa itu akan berbalik kepada dirinya kenikmatan yang luar biasa, lalu dia bermain-main dengan undangan ini. Aduh, harus apa lagi yang dilakukan terhadap orang ini? Ini sebuah keberuntungan besar bagi kita. Maka saya titip pesan saja karena waktunya sudah habis. Ada sisa 26 hari ke depan. Jika kemarin kita setengah bahagia menyambut Ramadan, jika kemarin hati kita masih agak ada debu-debunya menyambut Ramadan, yuk benahi mulai hari ini agar jiwa kita memang dibenihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak kita memiliki 3 jiwa yang disebut dengan nafsu amarah, nafsu lawamah, dan nafsu mutmainnah. Allah ingin sucikan tuh, Allah ingin cuci tuh amarah kita, Allah ingin cuci tuh nafsu lawamah kita, agar kita masuk semuanya dalam kelompok yang nafsul mutmainnah. Semoga Allah terus melimpahkan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Dan semoga sekali lagi mulai hari ini kita masukkan pada relung kalbu kita, hari ini saya lapar, saya haus, bukan menunaikan kewajiban atas perintah Allah, tapi menjemput panggilan Allah demi mendapatkan rahmat dan maghfirahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kitalah yang butuh rahmatnya, kitalah yang butuh maghfirahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada tanya jawab? Ada. Mohon maaf atas segala khilaf dan kekurangan. Jadi ayat ini kalau kita bahas sampai selesai Ramadan nanti. Amanunya apa, alladzina-nya apa, sampai tattaqun. Mari nanti kita telusuri sendiri-sendiri. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bis-shawab wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dingin. Udah AC kali. Makasih Pak. Makasih. Maaf, saya. Oh. Pulang.